Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Pak Entis. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang wawancara yang ada pada tema kedua, subtema 3, kelas 3. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui kegiatan wawancara. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kata-kata baku dan kalimat efektif. Baik adik-adik semuanya, ada yang tahu nggak apa sih wawancara itu? Ya, betul sekali. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan wawancara, ada unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara. Nah, unsur yang pertama adalah pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai atau yang mengajukan pertanyaan atau yang mencari informasi. Nah, unsur yang kedua adalah narasumber, juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah orang yang ahli di bidang tertentu. Nah, unsur yang ketiga yaitu topik wawancara dan daftar pertanyaan. Nah, kemudian unsur yang terakhir adalah waktu dan tempat wawancara. Baik adik-adik semuanya, tahap-tahap dalam wawancara ada 3 ya. Pertama, tahap sebelum wawancara atau disebut juga tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap saat wawancara atau disebut juga pelaksanaan wawancara. Nah, tahap yang terakhir, tahap yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara atau disebut juga tahap penyusunan hasil wawancara. Baik adik-adik semuanya, Bapak akan menjelaskan tahap-tahap wawancara tersebut. Tahap pertama, tahap persiapan atau sebelum wawancara. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah pertama, siapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Kemudian, kedua, menentukan narasumber, dan terakhir, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap ketika wawancara atau tahap ketika wawancara itu dilaksanakan. Hal-hal yang harus dilakukan oleh adik-adik yaitu pertama-tama adik-adik semua harus mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, lalu menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah itu menyampaikan pertanyaan, kemudian mencatat dan merekam pokok wawancara atau isi dari wawancara tersebut. Nah, setelah itu adik-adik jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan yang terakhir mengakhiri dengan salam. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Adik-adik semua, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Yang pertama, kata apa atau apakah. Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian, kata tanya yang kedua
kata tanya siapa atau siapakah. Ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Nah, kata tanya yang ketiga, kata tanya bagaimana dan bagaimanakah, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Kata tanya yang keempat adalah kata tanya mengapa atau mengapakah, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Nah, kata tanya yang kelima adalah kata tanya kapan atau kapankah, digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keenam adalah kata tanya berapa atau berapakah, digunakan untuk menanyakan jumlah. Yang terakhir kata tanya di mana atau di manakah. Ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa ya adik-adik. Baik adik-adik semuanya, sekarang Bapak akan mencontohkan arti wawancara ya. Topik wawancara hari ini adalah cara merawat tanaman. Dengan pewawancara adalah Ananda Hanis dan narasumber adalah Pak Jainal. Pak Jainal adalah perawat kebun sekolah SDN Karangtengah 12. Selamat siang Pak Jainal, saya Hamis kelas 3C Pak. Mohon bantuan dan kesediaannya Pak. Izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman di sekolah ya Pak. Boleh saya tahu Pak, apa saja tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini Bapak sedang fokus merawat tanaman cabai dan taman obat sekolah. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jumlah tanaman cabai yang di sekolah kita saat ini? Untuk saat ini ada sekitar 150 pohon cabai dan ada 50 pohon cabai yang siap untuk dipetik cabainya. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman cabai tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Pertama, dengan melakukan penyiraman rutin di pagi dan sore hari. Kita juga bisa menambahkan vitamin untuk menutrisi cabai agar cepat berbuah dan panen. Apa alat yang Bapak gunakan saat memanen tanaman cabai tersebut, Pak? Untuk memanen cabai, kita bisa melakukannya dengan memotong batang cabai menggunakan tangan ataupun alat gunting. Hindari memanen dengan mencabut buah cabai ya, Hamis. Baik Pak Jainal, terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.